Halo semua, perkenalkan saya Dira Angga Brata, dokter pendidik klinis ahli pertama dari RSUP Prof. RD Kando, Manado. Hari ini saya akan membawakan rangkuman modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara pandang yang mencakup kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu bangsa. Materi ini menjelaskan pentingnya memahami dan menghargai identitas nasional, yaitu 1. Pancasila, di mana ini merupakan dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Kedua, Undang-Undang 1945 yang sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menekankan persatuan di tengah keberagaman. Keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara yang harus dipertahankan. Bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI. Terdapat 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun mental. Materi ini secara spesifik menghubungkan wawasan kebangsaan dan bela negara dengan peran ASN. Seperti 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. 2. Sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai perbedaan. Secara keseluruhan, materi ini membentuk sikap dan perilaku CPNS yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, memiliki kesadaran bela negara, dan mampu mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas. Refleksi implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Sebagai seorang dokter pendidik klinis ahli pertama, peran saya tidak hanya terbatas pada ranah medis, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa. Berikut adalah refleksi pribadi saya atas implementasi ketiga pilar tersebut dalam keseharian saya. 1. Implementasi wawasan kebangsaan. Bagi saya, wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar memahami sejarah. Dalam menjalankan tugas, saya berhadapan dengan berbagai pasien dengan latar belakang suku, agama, dan sosial ekonomi. Menghargai keberagaman ini merupakan wujud nyata dari wawasan kebangsaan. Saya belajar untuk tidak membedakan pelayanan, memastikan setiap pasien mendapat hak yang sama, dan berkomunikasi dengan cara yang bisa diterima oleh semua kalangan. Selain itu, sebagai pendidik klinis, saya juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan ini kepada calon dokter, di mana saya menekankan pentingnya profesionalisme, etika, dan empati sebagai bagian dari identitas dokter Indonesia. Saya mengajarkan bahwa pelayanan kesehatan adalah bentuk pengabdian kepada bangsa, bukan sekedar profesi. Dalam bab kedua, yaitu mengenai implementasi bela negara, bagi saya, bela negara sebagai dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk rakyat, bahkan di tengah keterbatasan. Ini adalah pertempuran sehari-hari melawan penyakit, ketidakpahaman, dan hambatan sistem. Sebagai contoh, pada kondisi darurat medis atau harus bekerja di luar jam dinas, itu adalah wujud kesiapsiagaan dan pengorbanan untuk kepentingan pasien. Selain itu, menjaga integritas dan profesionalisme adalah bentuk bela negara, di mana saya berpegang teguh pada kode etik kedokteran dan peraturan yang berlaku, menolak praktek-praktek yang merugikan pasien atau negara, serta memastikan setiap tindakan medis sesuai dengan standar adalah kontribusi saya dalam menjaga martabat profesi dan sistem kesehatan nasional. Ketiga, yaitu implementasi sistem administrasi NKRI, di mana sebagai bagian dari birokrasi, memahami sistem administrasi NKRI sangat krusial. Awalnya saya hanya berfokus pada tugas klinis, namun saya menyadari bahwa efektivitas pelayanan tidak hanya bergantung pada tugas klinis saja, tetapi sangat bergantung pada sistem yang terorganisir. Saya belajar untuk patuh pada prosedur administrasi seperti pengisian rekam medis, pelaporan, dan penggunaan sistem informasi kesehatan. Hal ini memastikan setiap data terkelola dengan baik, akuntabel, dan transparan.
Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan berbagai unit kerja, mulai dari perawat, farmasi, hingga manajemen rumah sakit. Sinergi ini penting untuk menciptakan pelayanan yang holistik. Memahami alur birokrasi dan berkontribusi untuk memperbaikinya dari dalam adalah cara saya mendukung sistem administrasi yang lebih baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan efisien. Kesimpulannya, menjadi CPNS Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama adalah sebuah anugerah dan tanggung jawab yang besar. Pengalaman ini mengajarkan pada saya bahwa wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem NKRI bukan hanya teori, melainkan landasan moral dan profesionalisme yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek pekerjaan. Terima kasih.